Shalom. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang punya acara yang setiap kali. Kami buka hati kami Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. 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 Glory Mari fokuskan hati kepada Tuhan. Mata hati kita tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Dia sudah hadir di tempat ini. Haleluya.
kuasa yang bekerja luar biasa dalam batinnya. Mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapak. Pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap puji Tuhan kita katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Shalom. Mari bangkit berdiri. Ada sukacita, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya.
Tuhanlah yang terus memperdulikan hidup kami. Tuhanlah yang terus menjaga, memelihara, dan menaungi kami. Maka ketika firman Allah disampaikan pagi hari ini, nyata pula lah seluruh kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Dan firman Allah adalah jawaban bagi kami saat kami memerlukan, saat kami membutuhkan, saat kami memerlukan sesuatu. Firman-Mu memberikan jawaban yang pasti kepada kami. Kami mohon kiranya kuat kuasa Roh Kudus menaungi setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Allah disampaikan, semakin bertumbuhlah iman percaya kami kepada Tuhan. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati kami. Celikanlah mata rohani kami untuk kami dapat mengerti dan menyelami firman Allah dengan baik. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Mari yang sudah menemukan ayat ini atau Bapak Ibu bisa membaca di depan di slide. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Puji Tuhan. Kalau kita membaca dari mulai pasal 12 ayat yang pertama, pernyataan ini merupakan sebuah pengajaran khusus disampaikan kepada murid-murid Tuhan. Atau hari ini kalau kita mau konfirmasi siapa murid-murid Tuhan, adalah mereka yang selalu bersama dengan Tuhan, adalah mereka yang selalu dekat dengan Tuhan, adalah mereka yang selalu mengkonfirmasikan dirinya kepada Tuhan, mereka yang selalu memberikan perhatian penuh kepada Tuhan. Itu adalah murid-murid Tuhan. Pengajaran ini sekaligus adalah sebuah teguran kepada mereka. Kenapa dikatakan teguran? Karena ada banyak di antara mereka yang salah menempatkan prioritas hidup dalam hidup mereka, khususnya dengan apa yang terjadi mereka yang mereka alami dalam kehidupan keseharian mereka. Kalau kita membaca kisah demi kisah perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan sebaliknya, Tuhan selalu memberikan garansi, Tuhan selalu memberikan penyertaan. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka lapar, mereka haus, Tuhan kenyangkan.
daripada pengajaran dan sekaligus teguran bagi mereka. Kalau kita belajar, Bapak Ibu Saudara, kisah murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya kala itu, ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka, mereka selalu dikendalikan oleh apa yang mereka lihat, oleh apa yang mereka alami, oleh apa yang mereka hadapi. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah memberikan jaminan kepastian kepada mereka. Tetapi mereka tetap saja mengalami situasi yang berubah ketika kondisi-kondisi tertentu harus mereka alami. Salah satunya adalah yang ditegur Tuhan Yesus tentang kekhawatiran mereka terhadap makan, minum, dan pakai. Ia menyuruh mereka agar tidak menyiksa diri mereka terhadap segala kekhawatiran tentang segala kebutuhan hidup. Ada rasa khawatir, ada rasa cemas yang selalu mereka dapati di dalam perjalanan mereka dengan Tuhan. Karena apa? Mereka selalu melihat keadaan situasi itu sebagai sebuah prioritas, di mana itu ditempatkan kepada hal-hal yang utama. Padahal kalau kita membaca ayat 22 dan ayat 23, bahwa sebenarnya yang ditegur oleh Tuhan Yesus, kekhawatiran tentang hal-hal yang nyata, yang terlihat di depan mata mereka, hanya sekedar tentang kebutuhan makan, minum, pakai. Mengapa Alkitab atau Tuhan Yesus menegur orang-orang yang selalu khawatir tentang hal-hal seperti ini? Dan ditambahkan oleh Tuhan Yesus bahwa dalam ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada pakaian, dan tubuh itu juga lebih penting daripada hal-hal yang ada di luarnya, daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makan dan minum. Kenapa? Karena hidup itu adalah bicara tentang kekekalan. Tetapi bicara tentang makan minum itu adalah bicara tentang hal-hal yang sementara. Bukankah Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah pernyataan kepada umat-umatnya? Hidup kita bukan hanya oleh karena roti, makanan, minuman jasmania, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Nah, persoalannya dalam Lukas pasal yang ke-12 ini adalah murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, lebih memperhatikan kebutuhan yang sementara. Kenapa? Karena yang sementara itu selalu terlihat di depan mata. Yang sementara itu setiap hari kita lihat. Itu sebabnya dalam beberapa kajian penulis-penulis psikologi selalu mengambil bagian ini, bahwa segala kekhawatiran, kecemasan itu adalah kepada hal-hal yang sifatnya kasat mata, terlihat oleh mata kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya coba akan membedakan
Apa sih sebenarnya khawatir dan takut? Takut itu adalah sebenarnya bicara tentang respon terhadap sebuah ancaman yang nyata, terhadap sebuah ancaman yang nyata, benar. Tetapi khawatir, cemas itu adalah sebenarnya lebih kepada sebuah perasaan tegang gelisah terhadap hal-hal yang sifatnya subjektif, belum tentu ada objeknya. Itu hanya bicara tentang perasaan, itu hanya bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu begitu adanya, belum tentu terjadi seperti apa yang menjadi prasangka atau prediksi kita. Itu rasa khawatir, itu rasa cemas. Nah, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita bergereja hari ini, hidup bergereja hari ini, sesungguhnya kekhawatiran inilah yang muncul. Sekarang orang sulit membedakan mana cemas dan mana khawatir. Virus corona nyatanya adalah ada, tapi kita menjadi khawatir juga, jangan-jangan dan seterusnya. Lalu kita berkesimpulan begini, saya membatasi diri untuk beribadah kepada Tuhan. Saya khawatir, saya takut kalau terjadi sesuatu kepada saya dan seterusnya. Saya katakan memang kita butuh hikmat dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana kita bisa memadukan antara situasi ini dan keyakinan iman kita kepada Tuhan? Itu harus berjalan seimbang. Bukankah Tuhan memberikan hikmat kepada kita kalau ibadah cuci tangan, di depan disemprot dulu? Ruangan ini saya sudah semprot seminggu itu 2 kali Senin atau 3 kali saya semprot. Bapak Ibu Saudara masuk pakai masker, dijaga duduknya 1 meter dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengkonfirmasi antara rasa takut dan khawatir yang campur ini, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kemudian kita berkata begini, saya membatasi diri untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan juga mendengar, mungkin juga Tuhan tahu terhadap situasi ini. Tapi saya mau katakan, jangan sampai rasa takut, ancaman yang nyata, dan kekhawatiran kita menjadi satu ini. Kemudian kita berkesimpulan, stop, untuk tidak melakukan sesuatu. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, ada seorang penulis psikologi bernama Sigmund Freud, bahwa kecemasan, kekhawatiran itu adalah sebenarnya dimulai dari konflik internal bawah sadar yang tidak terselesaikan, dan akhirnya timbul kekhawatiran yang terus menerus sepanjang hidup. Bahkan dia tuliskan dalam kesimpulannya, artinya kita lebih cenderung untuk memilih hal-hal yang sifatnya negatif dari kondisi keseharian kita,
kepada kita, membuat kita tidak melakukan sesuatu. Ini juga merupakan sebuah kesalahan. Ini juga menjadi sebuah masalah bagi kita. Keadaan boleh terjadi. Keadaan ancaman nyata menakutkan, iya. Tapi janganlah kita memilih untuk berpikir negatif terhadap apa yang kita alami, terhadap apa yang kita lihat. Justru itu akan membuat masalah lebih besar dalam hidup kita ini. Itu sebabnya dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 23, janganlah khawatir akan hidupmu, entah akan makanan, entah akan pakaian, entah akan minum yang setiap hari kita butuhkan. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, hidup itu lebih penting ketimbang makan dan minum. Tidak berarti ayat ini mengindikasikan lalu kita salah menginterpretasinya. Kalau begitu saya tidak usah bekerja. Sebab Alkitab juga berkata, barang siapa yang tidak bekerja jangan makan. Maksud saya adalah bukan berarti ini alat bagi kita. Kalau begitu saya diam saja. Tuhan akan tahu, karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Setiap pagi kalau Bapak Ibu Saudara lewat di sini, kemarin saya dengan Pak Acang, dengan teman-teman berbincang-bincang. Itu ada bapak-bapak usianya mungkin sekitar 50 sampai 60 tahun. Kalau lari itu dari portal sini sampai di kolam renang itu sekitar 25 sampai 30 putaran. 25 sampai 30 putaran. Saya lihat kalau sekali dia masih gagah. 25-30 kata Pak Acang, kalau kena tanah itu dia goyang, dia bisa jatuh. Saya pikir, waduh, ini bahaya orang seperti ini. Kenapa? Usianya 50 sampai 60, 30 kali putar dari sini, Bapak Ibu. Saya nggak tahu berapa puluh kilo ini kalau dihitung. Maksud saya adalah begini. Bisa saja kita melakukan sesuatu aktivitas lebih dari yang lain. Tetapi bukankah hidup kita itu harus seimbang? Kita tidak boleh hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi mengabaikan hal-hal yang sifatnya kekal, yaitu tubuh ini. Itu sebabnya kecaman ini sangat keras dilontarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya yang salah menempatkan sebuah prioritas yang dimulai dari cara pandang terhadap situasi dan keadaan. Saya tanya sekarang, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir terhadap yang kita lihat hari-hari ini? Tetapi itu bukan jadi alat untuk kita tidak dapat melakukan sesuatu, apalagi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kenapa kita
dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Yang pertama, Allah menyatakan pemeliharaan kepada ciptaan, kepada makhluk yang pastinya lebih rendah daripada manusia. Apalagi bagi kita yang percaya kepadanya, Dia pasti akan menyediakan pemeliharaannya kepada kita. Tahun 2000, Mak Loren memberikan prediksi, Mama Loren memberikan prediksi bahwa situasinya itu mencekam, menakutkan, dan seterusnya. Tapi ini sudah 2020, sudah 20 tahun sekarang. Pertanyaannya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang tidak makan sampai hari ini? Meskipun mungkin kita batasi makannya, tapi artinya kita masih bisa makan sampai hari ini. Itu bukti nyata pemeliharaan Allah. Lihat saja Bapak Ibu Saudara, binatang-binatang di alam liar, mereka tidak menanam, mereka tidak punya lumbung untuk mengumpulkan hasil dari usaha pekerjaannya. Tetapi Tuhan sediakan sedemikian rupa kepada hal-hal yang sifatnya lebih rendah saja. Tuhan pelihara sedemikian rupa, apalagi kita yang percaya kepadanya. Pasti Tuhan memelihara kita. Kalau Tuhan memelihara kita, maka jangan prioritaskan hal-hal yang sifatnya sementara itu kepada yang utama, tapi utamakanlah kehidupan hidup ini, karena hidup ini lebih penting daripada makan, minum, dan pakai. Dalam ayat 27, ayat 28, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah, Tuhan Yesus mengkontraskan keadaan pemeliharaannya kepada ciptaan yang lebih rendah dan kepada kita yang dihargai ini. Artinya percayalah kepada Allah dalam semua urusan, termasuk makan, minum, dan pakai kita. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, saya ingin tunjukkan bukti pemeliharaan Allah. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ketika Allah memimpin umatnya di padang gurun, Dia juga memperhatikan masalah makan pakai mereka. Walaupun dalam ayat ini Ulangan
menjadi buruk di tubuhmu. Berapa tahun? 40 tahun di padang gurun. Kena panas, kena hujan, kena dingin. Saya tanya, pakaian kita tahan berapa lama sih? Baju kita tahan berapa lama? Apalagi kalau baju kita dicuci di di mesin cuci, itu cepat tipis. Tiba-tiba bolong-bolong saja kaos. Tidak hitungan tahun sudah rusak. Tapi Allah memelihara umatnya selama 40 tahun. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. 40 tahun memakai pakaian yang sama. Mungkin bau keringat, bau asam. Di ketek ini mungkin udah tebel karena ketek kita. Mungkin 40 tahun. Mungkin cuci kering dipakai. Mungkin ini. Tapi tidak pernah buruk di tubuhnya. Ayat yang keempat Ulangan 8 itu. Ini kan menjadi bukti pemeliharaan dari Allah kepada umatnya. Dan pemeliharaan Tuhan terhadap kebutuhan ini juga disertai dengan kebutuhan makan minum mereka. Selama 40 tahun mereka tidak menanam di padang gurun. Mereka tidak bercocok tanam di situ. Tetapi Tuhan pelihara mereka dengan memberikan makanan mana dari surga. Disediakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Maka menurut saya, bicara tentang kekhawatiran yang berlebihan ini, yang belum tentu terjadi, hanya berdasarkan prediksi-prediksi kita, membuktikan betapa lemahnya iman kita. Murid-murid yang selalu bersama dengan Tuhan masih harus bergelut dengan kekhawatiran yang sifatnya sementara itu. Membuktikan betapa lemah iman mereka terhadap Tuhan, Sang Pemelihara, Sang Penyedia itu. Lalu dikunci dalam ayat yang ke-25 pada Lukas 12 itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Kekhawatiran, kecemasan, rasa takut yang berlebihan akan membuat kita tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia dan tidak berguna. Saya mau katakan begini kepada Anda anak-anak muda, jangan khawatir. Tuhan yang memelihara hidupmu. Baik makan, minum, pakaimu, dan tubuh hidupmu Tuhan memelihara. Dan bagi kami yang dewasa, jangan khawatir pula terhadap kehidupan anak-anak kita, karena Tuhan Sang Pemelihara bagi anak-anak kita. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang demikian kompleks kenyataannya, ada ancaman yang nyata di depan kita membuat kita takut.
meniadakan pemeliharaan Allah bagi kita. Di padang gurun, bagaimana mungkin ada air? Tetapi Tuhan menyediakan air di padang gurun melalui hamba-Nya Musa. Tidak ada makanan, tetapi Tuhan menyediakan semuanya. Masalahnya adalah kita ini lebih cenderung konsentrasi kepada apa yang terlihat di depan kita. Padahal yang di depan kita yang terlihat secara kasat mata itu adalah sementara. Dan kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya sementara itu. Padahal itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-31 jelas dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada. Jadi sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, seharusnya ini yang menjadi prioritas utama kita. Carilah kerajaan-Nya, maka semuanya ditambahkan juga kepada. Hal-hal yang sifatnya membuat kita khawatir itu hanya sebagai sebuah bonus yang akan diberikan kepada kita pada saat kita mencari kerajaan Allah. Kita mengutamakan kehendak-Nya. Kita lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan yang memberikan garansi, Tuhan yang berjanji menyatakan pemeliharaan bagi mereka yang mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makan, minum, pakai, tetapi tentang bagaimana kita menghidupi kebenaran. Kita tinggal dan hidup di dalam firman Allah. Kita menggenapi seluruh ketetapan-ketetapan Allah. Kalau itu menjadi prioritas utama kita, hal-hal yang mengkhawatirkan hidup kita itu tentang makan, minum, dan pakai, Tuhan sebagai pemelihara akan menyediakan semuanya bagi kita. Kita tidak perlu gembar-gembor di media sosial. Kita tidak perlu berkoar-koar tentang kehidupan kita yang sulit, yang pelik, agar orang lain tahu, tidak. Tapi cara mencari kerajaan Allah adalah pergunakanlah lutut untuk berdoa kepada Tuhan, mencari kehendak Allah di atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan begini, prioritaskanlah Tuhan ketimbang hal-hal yang bersifat sementara. Karena Dia sang pemelihara kita yang akan terus menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kebenaran ini, biarlah semakin bertumbuh keyakinan kita tentang Allah sang pemelihara ini, bahwa tubuh kita ini lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakai. Tapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah bagaimana kita makan, minum, pakai terhadap kebenaran firman Allah itu. Karena Tuhan menjadi penjamin bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sehingga kita dapat mengerti kebenaran ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Syukur
syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Ketika firman Allah telah disampaikan kepada kami, tumbuhkanlah iman percaya kami kepada Tuhan. Tumbuhkanlah keyakinan yang kokoh tentang Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kami. Tuhan yang memelihara kami. Kami tidak ditakutkan. Kami tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi pada hari esok kami. Yang kami tahu dengan pasti bahwa Tuhanlah yang memelihara kami sekalian. Hari ini sekiranya ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kekhawatiran, yang sedang takut karena kami mengalami masalah yang berat. Pagi hari ini hamba berdoa, jamahlah kami semua, tumbuhkanlah iman bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Sebagaimana Engkau memelihara umat-umat-Mu, Engkau pun sanggup memelihara kami hari ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi kami, tapi segala sesuatu dimungkinkan bagi Allah, karena Engkau Allah pemelihara bagi jiwa kami. Pagi hari ini berkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menyimpan dan siap sigap untuk melakukannya. Maka kamilah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terus berikan perhatian hidup kami kepada Tuhan, agar kami melihat pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Shalom, saudara berkati pada hari ini, amin. Mari kita siapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang bertugas bersama juga depan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Bersama dengan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kau berkati setiap kali yang memberi maupun yang belum Tuhan. Kau berkati yang kerjakan berhasil karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Pujian nama-Mu, kami beri dengan sukacita di dalam
Selamat ulang tahun kepada Saudara Immanuel. Selamat ulang tahun kepada Saudara Stephen Sitorus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bersama-sama dalam pembelian AC, minggu lalu kita telah janji iman terkumpul 2.700.000, dana yang kita perlukan sekitar 4 juta. Nanti bisa langsung menghubungi Ibu Lili. Berapapun yang Bapak Ibu Saudara bisa membantu, silakan menghubungi Ibu Lili. Dan jika dimungkinkan, bulan depan kita akan pasang AC yang ada di atas, ya. Kita pasang AC. Diingatkan untuk janji iman Natal bagi jemaat Tuhan yang telah berjanji iman. Ini sudah bulan 10. Dipersilakan menghubungi Ibu Simanjuntak, ya. Silakan menghubungi Ibu Simanjuntak. Ya. Untuk MIKK, Mitra di Kala Duka, silakan menghubungi Ibu Simanjuntak juga. Bisa menghubungi Ibu Simanjuntak, nanti beliau yang akan menghandle semuanya. Itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan pagi hari ini. Pesan saya, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, ya. Tetap jaga semua aktivitas kita supaya kita bisa terus beribadah kepada Tuhan dengan baik. Mari kita saling jaga diri masing-masing supaya kita semua dapat terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Setelahnya Tuhan mengerjakan sesuatu kepada kami. Dalam dan melalui ibadah kami pagi hari ini, kiranya dimuliakanlah nama-Mu atas seluruh perhimpunan ibadah kami pagi hari ini. Setiap umat-Mu yang sedang ada dalam masalah, Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Saat umat-Mu sedang mengalami kesulitan hidup, Tuhan yang memberi kemudahan kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Galingking, Bapak Abel, Ibu Aku, kami berdoa bagi Bapak Silalahi, Ibu Yumai, Ibu Yanti Elizabeth. Kami berdoa bagi orang tua Bapak Abel, Bapak Andi Sanjaya, Bapak Sinha. Hamba mohon kemurahan Allah nyatakan bagi mereka. Kuasa-Mu sempurna menopang menolong mereka sekalian. Sembuhkanlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian seluruh jemaat-Mu yang hadir, kami tidak ditakutkan, kami tidak digetarkan, kami tidak dikhawatirkan oleh apapun yang kami alami yang terjadi di depan kami. Tetapi kami akan memperkuat iman, keyakinan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mencukupi segala keperluan-keperluan kami. Itu sebabnya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami mendatangkan keberhasilan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami berdoa bagi pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat memimpin, mengarahkan bangsa ini ke dalam satu jalan kebenaran Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di sekitar kami dimanapun berada, yang melaksanakan ibadah. Tuhan proteksi dengan kekuatan Tuhan, sebagaimana Tuhan memproteksi, menjaga, melindungi kami sampai hari ini. Tuhan berkati setiap kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.